Seorang pilot wanita asal Rusia bernama Natalia Volkova mengalami kejadian tak terduga di sebuah gang sempit di Bogor. Pingsan karena dehidrasi, ia diselamatkan oleh Danu Saputra, pria penjual gorengan keliling yang sederhana. Halo sahabat, berawal dari kota Moskow, dia adalah Natalia Volkova, seorang pilot wanita cantik asal Rusia berusia 34 tahun. Hidupnya tampak sempurna dari luar, berwibawa, mapan, dan terbiasa menjelajahi dunia dari balik kokpit pesawat. Tapi siapa sangka, di balik langit yang tinggi, Natalia menyimpan luka yang dalam. 2 tahun lalu, suaminya pergi tanpa penjelasan, meninggalkan hatinya hancur di saat Natalia sedang sangat mencintai. Lelah dengan luka yang tak kunjung sembuh, Natalia memutuskan melakukan perjalanan sunyi melintasi Asia. Sampai takdir membawanya ke sebuah kota hujan di Indonesia, Bogor, tempat tak terduga yang justru mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya. Tulis di kolom komentar, kamu nonton kisah ini dari kota mana? Siapa tahu kita bisa saling kenal. Langit Moskow saat itu tak lagi punya pesona bagi Natalia Volkova, seorang pilot wanita berusia 34 tahun yang dulu selalu tersenyum setiap kali mendengar suara mesin pesawat. Ia duduk sendiri di ruang apartemen kecilnya di distrik Hamovniki, memandangi koper yang terbuka di atas tempat tidur. Isinya bukan perlengkapan penerbangan, melainkan pakaian ringan dan satu buku catatan kulit yang sudah lama tak tersentuh. Di jendela, salju mulai mencair, pertanda musim berganti. Natalia menekan layar ponselnya. Ia melihat kembali pesan terakhir dari Andrei, pria yang dulu ia panggil suami. Hanya satu kalimat, tanpa salam. Aku sudah tidak bisa teruskan ini. Jangan cari aku lagi. Waktu itu, mereka baru merayakan ulang tahun pernikahan keempat, dan Natalia sedang merancang liburan kejutan untuknya. Tapi yang ia dapat justru kehilangan yang tanpa aba-aba. Luka itu tidak ia tangisi keras. Ia hanya diam. Berhari-hari, minggu demi minggu. Dan kini, 2 tahun kemudian, luka itu belum juga benar-benar sembuh. Natalia menutup koper. Ia tak lagi tahu harus percaya pada siapa. Ia hanya ingin pergi, jauh dari langit Moskow yang terasa seperti penjara, bukan rumah. Ia menyusun rencana sederhana, bepergian ke Asia Tenggara, tanpa itinerari, tanpa tujuan pasti. Ia memesan tiket ke Thailand, lalu Vietnam. Tapi saat membuka peta digital di ponsel, matanya tertuju pada sebuah kota yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bogor, Indonesia. Kenapa tidak? Bisiknya pelan. 3 minggu kemudian, Natalia duduk di dalam angkot yang sempit, menelusuri jalanan semrawut di pusat kota Bogor. Ia mengenakan jaket tipis, topi bulu, dan masker medis. Cuaca di luar sangat panas, jauh berbeda dengan yang biasa ia rasakan. Di dalam tas kecilnya hanya ada 1 botol air dan dompet kecil. Ia turun di Pasar Anyar, berjalan sendiri tanpa tahu arah. Suara pedagang berteriak, aroma ikan asin bercampur buah potong dan gorengan menyeruak ke udara. Ia sempat tersenyum melihat 2 anak kecil yang mengejar ayam melintasi trotoar becek. Tapi tubuhnya mulai limbung. Ia lupa belum makan sejak pagi. Keringat mulai membasahi tengkuknya. Langkahnya goyah. Dunia seperti bergoyang. Ia mencoba menyandarkan diri ke tembok kios, tapi sebelum sempat memanggil siapapun, tubuhnya ambruk di trotoar. Orang-orang sempat panik. Sebagian hanya menonton. Tapi seorang pria berkulit coklat, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek berminyak, segera berlari mendekat. Di tangannya ada baskom penuh tahu goreng. Bu! Bu! Dengar enggak, Bu? Suaranya panik, sambil menepuk pipi Natalia perlahan. Pria itu adalah Danu Saputra, penjual gorengan keliling berusia 29 tahun yang tiap hari mangkal di dekat pasar. Ia tak mengenal perempuan ini. Tapi melihat wajah bule tergeletak begitu saja di tengah panas dan keramaian, hatinya langsung tergerak. Dengan bantuan 2 orang pemuda lain, ia mengangkat tubuh Natalia ke dalam gerobak kosongnya. Diikat seadanya dengan kain lap bersih. Beberapa ibu-ibu berkerudung berkerumun, tapi Danu hanya bilang singkat, biar saya bawa ke rumah dulu. Nanti baru cari dokternya. Gerobak itu meluncur pelan di jalanan sempit menuju kampung Kebon Pedes. Tempat Danu tinggal di sebuah kontrakan petak. Di dalam ruang sempit berukuran 3x4 meter, Danu membaringkan Natalia di tikar tipis,
meletakkan bantal kumal di bawah kepalanya, dan menyeka wajah wanita itu dengan handuk basah. Pintu terbuka sebagian. Angin sore membawa aroma pisang goreng dari dapur tetangga. Danu duduk di pojok ruangan, memandangi perempuan asing yang baru saja ia tolong. Wajahnya putih pucat, rambut pirangnya menempel di kening yang berkeringat, dan matanya masih terpejam. Danu tidak tahu siapa dia. Natalia belum tahu di mana dirinya berada. Dan keduanya tidak bicara satu kata pun. Masih belum. Natalia membuka matanya dan mendapati dirinya di kamar sempit dengan aroma bawang goreng yang samar. Langit sore di kampung Kebon Pedes, Bogor, mulai berubah jingga ketika Natalia Volkova membuka matanya perlahan. Pandangannya masih buram. Atap rumah dari triplek tua dan dinding kayu lapis mengelilinginya. Bau bawang goreng bercampur minyak panas menyelinap ke hidungnya. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemas. Pelan-pelan, "Bu, jangan langsung bangun." Suara laki-laki terdengar dari sisi kanan. Natalia menoleh. Di depannya, seorang pria berdiri dengan celemek kumal dan tangan berlapis tepung. Wajahnya keras, tapi tatapannya tenang. Ia membawa gelas plastik berisi air putih. "Minum dulu," katanya dalam bahasa Indonesia. Natalia hanya menatap tanpa memahami. Pria itu menyodorkan gelas perlahan. Natalia mengambilnya, lalu meneguk seteguk. Rasanya biasa saja, tapi menyelamatkan. "Nama saya Danu. Danu Saputra," ujarnya sambil duduk bersila di lantai. Natalia tak langsung menjawab. Ia mengusap peluh di kening, lalu berkata lirih dalam bahasa Inggris, "Where am I?" Danu mengernyit, mencoba mengingat sedikit-sedikit pelajaran bahasa Inggris zaman sekolah dulu. "You, vol pasar. I, bring, here," katanya terbata, menunjuk dirinya sendiri dan menunjuk ke lantai rumah. Natalia akhirnya mengangguk. Ia melihat ke sekeliling. Ruangan kecil itu hanya diisi tikar, bantal, rak kayu kecil dengan termos, dan gantungan baju di belakang pintu. Tidak ada televisi. Tidak ada AC. Tidak ada pintu kamar. Hanya satu ruang, dan semuanya terlihat hidup di dalamnya. Danu berdiri dan kembali ke dapur yang terbuka. Suara minyak mendesis terdengar dari sana. Tak lama, aroma tahu goreng kembali menguar. Natalia bangkit perlahan, berjalan beberapa langkah dan berdiri di ambang dapur. Di sana, Danu sedang mengangkat tahu goreng dari wajan besar dengan serokan kawat. Minyak panas memercik ke tangannya, tapi ia tak bereaksi. Ia sudah terbiasa. Di atas meja kecil, plastik-plastik berisi gorengan lain sudah disiapkan rapi. "You cook all this?" tanya Natalia, pelan. Danu mengangguk. "I jual gorengan sore keliling." Natalia tak banyak bicara lagi. Ia hanya duduk di bangku plastik pendek, memperhatikan Danu menata gorengan ke dalam wadah. Gerakannya cepat, terlatih, dan tenang. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa rendah diri di wajah pria itu. Hanya konsentrasi dan ketekunan. Sinar matahari sore masuk dari jendela kecil di dapur, menyinari wajah Natalia yang duduk diam dengan rambut pirangnya diikat ke belakang. Ia terlihat asing di rumah itu, tapi juga terlihat pas. Menjelang maghrib, Danu mengambil jaket biru usang dan memanggul kotak gorengannya. Natalia berdiri di dekat pintu. "Thank you for help," katanya pelan. Danu menatap sebentar, lalu mengangguk dan menjawab, "Istirahat. Saya jualan dulu." Ia keluar, mendorong gerobak kecilnya di gang sempit. Anak-anak bermain di ujung jalan menyapanya. "Bang Danu, tahu isi satu dong." Natalia berdiri di ambang pintu, melihat punggung pria itu perlahan menghilang di balik gang. Natalia membantu membungkus gorengan sambil tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak lama. Pagi hari di kampung Kebon Pedes masih basah oleh embun yang tertinggal. Suara azan subuh sudah lama berhenti, digantikan oleh suara ibu-ibu menyapu halaman dan aroma sarapan dari dapur-dapur sempit. Di kontrakan kecil Danu Saputra, Natalia Volkova duduk bersila di atas tikar dengan rambut masih terikat seadanya. Kaos oblong dan celana training yang ia pinjam dari Danu tampak kebesaran, tapi nyaman. Ia tidak langsung kembali ke penginapan. Entah kenapa,
Tubuhnya merasa lebih tenang di sini. Danu juga tidak bertanya banyak. Sejak semalam, ia hanya mengatakan, "Besok kalau mau ikut jualan, saya keliling habis asyar." Natalia tersenyum singkat dan mengangguk. Siang berlalu cepat. Setelah makan siang bersama, nasi, tempe goreng, dan sambal tomat, Danu mulai menyiapkan dagangan. Di dapur sempitnya, ia meracik adonan bakwan, memotong kol, dan mencetak tahu isi satu persatu. Natalia memperhatikan, sesekali mencatat nama-nama gorengan dalam buku kecilnya dengan tulisan rapi. Tahu isi, pisang goreng, bakwan, tempe mendoan. Sore menjelang, Natalia mengenakan topi kain warna abu-abu dan masker bedah yang menutupi setengah wajahnya. Ia juga meminjam celemek Danu, walau ukurannya kedodoran. Rambutnya ia sembunyikan di balik topi, dan ia memilih berdiri di samping gerobak sambil memegang kantong plastik kecil. Gerobak dorong beroda dua itu mulai meluncur keluar dari gang. Jalan sempit dipenuhi anak-anak kecil bermain bola plastik. Beberapa ibu berdiri di depan warung. Saat melihat Danu lewat, mereka menyapa. "Bang Danu, tahu isinya dua ya?" Danu berhenti, tersenyum, lalu mengambil tahu dan membungkusnya. Natalia ikut mengikat plastik dan menyerahkannya. Seorang ibu memperhatikan Natalia dengan kening mengernyit. Itu siapa, Bang? Bule ya?" "Teman. Lagi numpang bantuin," jawab Danu santai sambil tersenyum. Ibu itu tidak bertanya lagi. Tapi bisik-bisik mulai terdengar dari dua penjuru. "Cantik amat bulenya." "Ya." "Iya, itu bule Rusia kali. Kok bisa-bisanya jualan gorengan? Nggak takut gosong apa?" Natalia mendengar, tapi pura-pura tidak mengerti. Ia hanya mengangguk dan membungkuk sopan setiap kali seseorang memandangnya. Di titik berikutnya, mereka berhenti di dekat SD Negeri 04 Kebon Pedes. Anak-anak baru pulang sekolah. Gerobak langsung dikerubungi. "Bang, bakwannya 2. Pisang goreng 1 buat ibu." Natalia sibuk mengikat plastik, menerima uang receh, dan menghitung kembalian. Sesekali ia salah jumlah, dan Danu memperbaiki sambil tersenyum kecil. "Ini 3.000, bukan 4.000, bisiknya pelan. Hari itu terasa begitu cepat. Saat matahari mulai turun dan langit mulai berubah jingga, mereka duduk di bangku semen di bawah pohon mangga dekat warung kopi kecil. Gerobak hampir kosong. Natalia membuka masker dan mengelap keringatnya dengan tisu. Pipinya memerah, bukan karena malu, tapi karena matahari. Tangannya sedikit berminyak, tapi ia tak peduli. Ia tertawa pelan. "First time selling fried food. I like it," katanya dalam bahasa Inggris yang masih terdengar kaku. Danu menyandarkan punggung ke dinding, memandangi sisa langit sore. "Ya, capek, tapi dapat senyum," jawabnya. Natalia menoleh. "You always do this alone." "Ya, sejak kecil," jawab Danu pendek. Natalia hanya mengangguk. Ia mengeluarkan jurnal kecil dari tas dan mencatat beberapa hal dengan tulisan Latin yang rapi. Saat Danu melirik, ia menulis, "Hari ini, saya jadi penjual gorengan pertama kali. Ternyata capek, tapi lebih hidup dari terbang di langit yang sepi." Angin sore menerpa wajah mereka. Natalia menutup jurnalnya dan meletakkan kepalanya sebentar di lengannya sendiri. Ia tidak tidur, hanya diam. Natalia tersenyum saat melihat foto dirinya mengenakan celemek dan tangan penuh minyak. Langit mendung menyelimuti kampung Kebon Pedes, tapi langkah Natalia Volkova tetap mantap. Ia mengenakan tunik panjang warna krem dan kerudung tipis warna putih susu yang baru saja ia beli dari toko di Pasar Anyar. Wajahnya polos tanpa make up, hanya senyum gugup yang sesekali muncul saat mata-mata asing menatapnya. Ia berjalan menuju Masjid Nurul Hidayah, sebuah masjid kecil berlantai keramik hijau dengan jendela besi yang mulai berkarat. Sore itu, kajian perempuan akan dimulai. Natalia sudah bertanya pelan ke ibu tetangga kontrakan, dan disarankan datang pada asyar. Saat ia tiba, beberapa ibu-ibu sedang menyapu halaman, menata sandal, dan sebagian duduk bersila menunggu ustazah datang. Suara ngaji anak-anak terdengar dari rumah TPA di samping masjid. "Assalamualaikum," ucap Natalia pelan, terbata. Ibu-ibu menoleh. Beberapa hanya diam.
Seorang ibu parubaya, Bu Yayah, tersenyum dan menjawab, "Waalaikumsalam, silakan masuk, Mbak." Ibu." Natalia duduk di saf belakang, memegang mushaf kecil yang ia beli diam-diam di toko buku kemarin. Ia belum tahu cara membaca huruf Arab, tapi hanya memegangnya sudah membuat hatinya berdebar. Di sekitarnya, ibu-ibu mulai berbisik pelan. Ada yang bertanya-tanya, ada yang senyum sopan, ada pula yang melirik dengan tatapan mencurigai. "Bule ya?" bisik satu. "Iya tuh, kemarin jualan gorengan," sahut yang lain. "Kok jadi ikut ngaji?" tambah satu lagi pelan. Natalia tidak mengerti semua bisikan itu. Tapi ia tahu rasanya sedang dinilai. Ia pernah duduk di ruang pilot sendirian karena satu-satunya wanita di kabin. Ia pernah berdiri sendirian saat semua temannya di Rusia berpesta. Tapi ini terasa lebih sepi. Kajian dimulai. Ustazah muda bernama Ustazah Fadila membuka dengan salam lembut. Suaranya tenang, bahasanya sederhana. Natalia mendengarkan, meski tidak semuanya ia pahami. Ia mencatat satu kata yang diulang berkali-kali. Sabar. Setelah selesai, Natalia mendekati Ustazah. "Maaf, saya ingin belajar lebih dalam Islam," katanya dalam bahasa Inggris pelan. Ustazah Fadila tersenyum, mengangguk dan menjawab pelan, "Insya Allah, kita mulai dari dasar." Hari itu, Natalia pulang ke kontrakan dengan mata yang berbinar. Di tangannya ada lembar kerja belajar wudhu. Di pundaknya, ada tas kain berisi jilbab baru. Ia masuk ke rumah dan langsung duduk di lantai, membuka catatan dan mulai melafalkan huruf hijaiyah satu persatu. Beberapa hari setelahnya, ia semakin rajin ke masjid. Ia juga mulai belajar mengucap doa harian. Warga mulai memperhatikan. Sebagian senyum, sebagian menghindar. Di sisi lain dunia, di Moskow, ibunya, Irina Volkova, menghubunginya lewat video call. "Natalia, kamu di mana sekarang? Aku dengar kamu ikut agama orang." Suara Irina meninggi, dalam bahasa Rusia. Natalia menjawab tenang, "Aku di Indonesia. Aku baik-baik saja, Mama." "Kamu tidak waras. Kamu buang semua yang sudah kamu punya. Kamu lupa siapa dirimu." Natalia menatap layar ponsel dengan mata berkaca, lalu mematikan panggilan. Ia meletakkan ponsel di atas meja kayu, lalu bersandar di dinding sambil menghela napas panjang. Beberapa jam setelah itu, Danu pulang dari menjajakan gorengan. Ia mendapati Natalia sedang melipat sajadah kecil dan meletakkannya di atas rak kayu. "Masih di sini?" tanya Danu singkat. Natalia mengangguk. "Aku belajar Islam." Danu diam. Ia tak menjawab, hanya menaruh kotak gorengan dan berjalan ke dapur. Hari berikutnya, Danu semakin menjaga jarak. Ia tak banyak bicara. Saat Natalia mencoba membantu di dapur, Danu mengalihkan tugas. Saat Natalia menyiapkan air minum, Danu memindahkannya sendiri. Natalia duduk di teras kontrakan sendirian sore itu, mengenakan gamis longgar dan kerudung kecil yang jatuh ke pundak. Di tangan kanannya ada mushaf mini. Di tangan kirinya sebuah surat dari temannya di Rusia yang berisi satu kalimat. "You've lost yourself, Nat. Please come home before it's too late." Natalia melipat surat itu perlahan. Angin sore mengibaskan kerudungnya. Ia memeluk mushaf di dadanya dan menunduk, memejamkan mata. Natalia berdiri sendiri di bawah hujan tipis, memeluk mushaf kecil yang baru ia beli. Hari Jumat itu terasa lebih panas dari biasanya di Kampung Kebon Pedes, Bogor. Matahari menggantung tinggi di atas langit yang bersih, dan halaman musola Al-Hikmah dipenuhi lelaki berpakaian putih bersih, duduk rapi menunggu sholat Jumat dimulai. Di barisan paling belakang, berdiri diam seorang wanita asing yang mencuri perhatian, Natalia Volkova. Ia mengenakan gamis biru muda yang menjuntai sampai mata kaki, dengan kerudung putih tipis menutupi rambut pirangnya. Wajahnya tampak gugup, tapi tetap tegak berdiri. Di tangan kirinya tergenggam tasbih kayu kecil, dan di tangannya yang lain, secari kertas bertuliskan permintaan singkat dalam bahasa Indonesia yang ia tulis sendiri, dibantu oleh Ustazah Fadila. "Saya ingin menikah dengan Danu Saputra. Tolong jadi saksi kami." Setelah sholat selesai, jamaah mulai berdiri, menyalami sesama.
Suara sandal berderit dan anak-anak berlarian di pelataran mushola. Natalia berjalan pelan ke depan, berdiri di sisi tangga mimbar. Jamaah pelan-pelan menoleh. Danu Saputra sendiri sedang membantu menggulung sajadah dan belum menyadari kehadirannya. Maaf semuanya. Suara Natalia terdengar jelas, walau logatnya asing. Ia melipat tangan di depan dada, menatap para jamaah satu persatu. Saya, Natalia, dari Rusia. Saya minta waktu sedikit. Semua langsung terdiam. Danu yang mendengar suaranya menoleh cepat. Matanya membesar. Ia berdiri membeku, masih memegang gulungan sajadah. Saya ingin menikah dengan pria ini. Danu Saputra. Lanjut Natalia sambil menunjuk ke arah Danu. Beberapa jamaah saling pandang. Sebagian tertawa kecil, tidak percaya. Sebagian lain tetap diam, menyimak. Seorang bapak tua berbisik, "Astagfirullah, bule ngelamar cowok." Danu melangkah maju, wajahnya kaku. "Natalia, kamu serius?" bisiknya pelan. Natalia mengangguk. "Di dunia ini, cuma kamu yang gak pernah bikin aku merasa rendah." Kalimat itu ia ucapkan dalam bahasa Indonesia yang pelan dan jelas, seperti sudah dilatih berulang kali. Danu menarik napas panjang. Ia menatap mata Natalia lama, lalu menunduk. Tangannya gemetar, tapi tidak menolak. Di sekitarnya, suasana masih hening. Ustaz di mushola melangkah maju dan bertanya pelan. "Kamu siap, Nak?" Danu menjawab tanpa menoleh. "Saya siap kalau dia memang benar ingin." Natalia mendekatkan diri, memberikan kertas kecil itu kepada Ustaz. Di kertas itu tertulis 2 nama dan kalimat pendek. "Saya bersaksi ingin menikah karena Allah." Tangannya menggenggam tasbih lebih erat. Anak-anak kecil mulai berbisik satu sama lain. Beberapa ibu-ibu yang mengintip dari luar mushola tampak tersenyum geli, tapi tak sedikit yang terharu. Di tengah masyarakat kecil yang sederhana, wanita asing ini berdiri dengan keberanian yang tidak biasa. "Bule kok suka sama tukang gorengan?" tanya seorang remaja. Tapi tak ada yang menjawab. Semua hanya menatap Danu dan Natalia yang berdiri berseberangan, terdiam, saling memandang. Tangan Natalia menggenggam tasbih kecil, sementara Danu menatapnya dengan mata berkaca. Pagi itu, langit kampung Kebon Pedes tampak jernih. Sinar matahari menembus celah pepohonan dan menerangi halaman kecil mushola Al-Hikmah yang dipenuhi oleh warga. Kursi plastik warna-warni tersusun rapi di bawah tenda sederhana yang diikat pada tiang pagar. Di sudut mushola, meja kayu ditutup taplak putih polos. Di atasnya ada nampan berisi air bunga, kue basah, dan 2 cangkir teh. Suara gemericik air dari keran tempat wudhu berpadu dengan gumaman doa dari ibu-ibu yang duduk bersaf di dalam mushola. Mereka mengenakan mukena bersih, sebagian tersenyum haru, sebagian masih tampak tak percaya. Seorang ustaz muda bernama Ustaz Ridwan, berusia sekitar 40-an, mengenakan sarung dan baju koko putih, berdiri di dekat mimbar. Di sebelahnya, berdiri tegak Natalia Volkova, kini berganti nama menjadi Aisyah Natalia. Wajah Natalia bersih tanpa make up. Kulit putihnya bercahaya terkena sinar pagi. Ia mengenakan gamis putih susu dengan kerudung panjang menjuntai, menyapu punggung dan bahunya. Di tangannya tergenggam mushaf kecil, hadiah dari Ustazah Fadila seminggu sebelumnya. Langkahnya mantap saat menuju meja tempat ijab kabul akan digelar. Di sisi kanan Natalia, berdiri Danu Saputra, mengenakan kemeja putih bersih dan sarung batik warna coklat tua. Ia tampak canggung, tangan di belakang punggung, matanya tak pernah benar-benar menatap wajah Natalia secara langsung. Tapi napasnya teratur, dan tubuhnya tegak. Anak-anak kampung duduk bersila di pelataran mushola, beberapa memegang balon, sebagian lain hanya melihat dengan mata penuh rasa ingin tahu. Seorang ibu parubaya membagikan tumpeng mini dan kue-kue kotak ke tamu yang datang. Prosesi dimulai. Suara Ustaz Ridwan terdengar jelas meski tanpa mikrofon. "Hari ini, kita menjadi saksi niat baik dari saudari kita, Aisyah Natalia, yang dengan kesungguhan hati memeluk Islam dan memilih menikah dengan saudara kita, Danu Saputra." Natalia mengangguk pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara, memanjatkan doa dalam hati. "Aisyah Natalia, silakan ikuti kalimat saya," lanjut Ustaz dengan tenang.
Suasana hening. Bahkan anak-anak kecil menahan suara. Natalia menatap ke arah ustaz, lalu memejamkan mata sesaat, dan membuka mulutnya perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara itu terdengar jernih. Getarannya halus, tapi tak goyah. Beberapa ibu menitikkan air mata. Seorang anak perempuan di belakang memeluk ibunya sambil bertanya, "Ibu, itu bulenya masuk Islam ya?" Setelah syahadat selesai, seluruh warga mengucapkan, "Allahu Akbar," secara serentak. Tangis kecil terdengar dari pojok mushola. Natalia menunduk, menggenggam tangan Ustaz Ridwan sejenak sebagai tanda terima kasih, lalu menoleh ke arah Danu. Tanpa bicara, ia hanya tersenyum. Senyum yang lama, lebar, dan tenang. Danu menunduk ringan. Wajahnya kemerahan, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya mengusap pelipis dan mengangguk. Lalu akad nikah dimulai. Warga menjadi saksi saat wali yang ditunjuk oleh pengurus masjid mengucapkan ijab kabul. Danu menjawab dengan suara tegas. "Saya terima nikahnya Aisyah Natalia binti tidak dikenal dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Tangan Danu menggenggam tangan wali dengan kuat. Setelah itu, mushola dipenuhi ucapan syukur. Anak-anak menabuh rebana kecil. Tenda depan mushola berubah jadi tempat makan bersama. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada musik atau pelaminan. Tapi semua tertawa. Semua bahagia. Di sisi dinding mushola, Natalia dan Danu duduk berdampingan di atas tikar pandan. Di depan mereka, beberapa anak kecil menyodorkan bunga kamboja yang baru dipetik dari halaman rumah. Natalia menerimanya satu persatu, lalu membagikannya kepada ibu-ibu di sekitarnya. Danu membuka bungkusan kecil dan mengeluarkan sesuatu. Patung mini dari kayu yang ia ukir sendiri. Bentuknya sederhana, sepasang tangan yang saling menggenggam. Tanpa suara, ia meletakkannya di pangkuan Natalia. Mata Natalia berkaca, tapi ia hanya mengangguk dan menggenggam tangan Danu sebentar. Natalia dan Danu duduk berdampingan di tikar mushola, dengan bunga melati berserakan di sekitar kaki mereka. Cerita ini tidak selalu diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.